Dekat baru mulai. Pengajar praktek sebagai coach sebagai calon guru penggerak. Ya, jadi sessionnya sekarang adalah yang mulai di jam 14.15 kalau teman-teman lihat di sini. Ya, kita mulai sessionnya dengan segala kekurangannya. Siap. Kita mulai habis ini peta peran dan percakapan, lalu latihan percakapan. Jangan lupa Anda harus lihat asinkron masuk ke platform ya untuk melihat di internet. Besok pagi dari jam 7 sampai jam 9 itu sesi paginya adalah 1 jam pemberian feedback, kemudian supervisi akademik dan demo persiapan latihan. Kemudian jam 9.10 Anda latihan bersama asinkron dengan teman-teman untuk supervisi akademik. Lalu lanjut lagi sampai jam 12. Di jam 12 itu selesai dan masuk ke modul yang lain. Jadi coaching itu akan selesai besok. Besok Anda akan diminta besok Senin ya. Makanya kaget tadi Pak. Dikira hari Ahad juga ada pertemuan Pak saya sampai. Ya, hari Ahad nanti kalau boleh Anda latihan, cari latihan yang paling bagus, nanti berdua-berdua Anda yang paling bagus upload aja ke ini buat tugas ya. Biar hari Senin nggak ada lagi. Ya, karena kan ada tugas yang buat Senin, kerjainnya hari Minggu aja kalau boleh. Kalau bisa. Ya, gunakan Google Meet atau Zoom, direkam lalu itu menjadi materi Anda. Oke, kita lanjut lagi sekarang ke materinya. Ya, kita masuk ke materi 1, peta peran pengajar praktek ya. Apa itu peta peran? Peran Anda kan kalau di sini ada salah satunya pendampingan individu di mana melakukan proses mentoring dan coaching untuk calon guru pengajar agar dapat membantu CGP ya untuk calon guru penggerak agar dapat membantu mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapinya, membantu CGP membuat rencana-rencana perbaikan diri dan praktek pembelajaran ya, membantu CGP mengidentifikasi dan mengapresiasi capaian yang sudah diraih, mengobservasi dan memberi umpan balik dan melakukan refleksi bersama terhadap proses pembelajaran yang dilalui. Ya. Nah, di sini ya, saya minta kepada Anda untuk berlatih ya percakapan berbasis coaching. Apa aja percakapan berbasis coaching? Dia dipakai untuk satu perencanaan. Apa itu perencanaan? Kalau Anda mau buat program atau rencana kerja untuk 3-6 bulan ke depan. Yang kedua, percakapan untuk pemecahan masalah bila mentok, stres, pusing gitu ya si CGP. Di mana Anda boleh jadi mentor dan Anda boleh melakukan brainstorming bila GP-nya mentok. Ya. Jadi percakapan untuk pemecahan masalah, problem solving. Sesungguhnya yang namanya coaching itu paling banyak dipakai untuk pemecahan masalah. Dari tadi pagi sampai dengan jam 12 Anda latihan untuk pemecahan masalah. Lalu percakapan untuk refleksi diri, ya. Apa itu refleksi diri teman-teman? Untuk review pelaksanaan inisiatif kecil khusus. Ya, jadi kalau ada kita udah melakukan hal-hal tertentu dan kita pengen tahu gitu ya gimana kita sejauh ini. Nah, dia minta direfleksi ya pakai coaching. Dan terakhir untuk kalibrasi. Kalibrasi untuk apa? Program yang udah berjalan 3,5 bulan dibandingkan target. Sehari-hari di dalam proyek ini Anda melakukan yang kita sebut dengan coaching ini ya. Sehari-hari self reflection. Jadi selama program ini berjalan, Anda melakukan refleksi untuk setelah satu program, refleksi ditulis sama Anda. Apa pembelajaran ini, manfaatnya kepada saya apa, menggunakan beragam macam cara refleksi. Ya. Oh ini apa nih? Di sini juga mulai hujan kata Pak Endi. Ya semoga nggak terlalu bermasalah buat kita semua ya, walaupun mulai hujan. Ya, insya Allah kita doakan aja. Amin. Now, ya kita masuk lagi ke paket kita. Jadi sekali lagi Anda ketemu sama CGP Anda ngobrol sama dia ya untuk perencanaan program misalnya atau untuk pemecahan masalah, untuk refleksi diri, untuk kalibrasi. Anda di sini menggunakan
teknik coaching komunikasinya. Apa kelebihan teknik komunikasi coaching? Anda memberdayakan beliau untuk mengingat aset-aset yang sudah dia miliki, sehingga menghadapi tantangan, ya dia sudah punya solusinya dan dia udah nggak perlu, ya udah punya dia sebenarnya. Ya, nah tips saat akan melakukan percakapan coaching selalu siapkan presence. Anda hadir di situ. Apa tuh presence? Pikiran, ya tangannya, badan, Dan perasaan. ada di satu tempat. Ya, menggelegar takut mati lampu. Insya Allah. Ya kalau mati lampu ya udahlah, tenang aja, saya nyantai kok. Ya, mulai dengan menetapkan niat, Anda ingin mendengarkan, ingin mendampingi, ingin menjadi teman berpikir. Dan jangan membuat janji temu saat sedang sibuk. Ya, saya berharap sebagian dari Anda sudah sempat ngecas. Saat ini kalau lo mati lampu pada ngecas itu tuh apa yang power bank. Yuk, minta minjeman sama power bank sama anak. Ya, jadi apa-apa pakai HP nanti. Ya, percakapan untuk perencanaan. Ya, yang punya power bank teriak sama anaknya, tolong cas power bank, ibu ada apa-apa aman. Yuk, semuanya 1 menit. Yang mau minta power bank-an. Ya, saya kasih waktu yang punya power bank atau menyuruh anaknya power bank buat jaga-jaga. Ya, power bank dicas, power banknya power bank dicas dulu, jaga-jaga power banknya, power bank. Yang Kalau mati mana? lampu, sinyal hilang, Pak. Ya nggak apa-apa lah kalau udah hilang apa boleh buat. Yang penting power banknya dicas dulu, power bank. Yang pengen power banknya, power bank. Siap, Diisi, Pak, isi siap. power banknya. Hah? Kalau naik bus kan sering gitu, Pak. Power banknya, power bank, diisi dulu Pengalaman ya, Pak. power bank. 1 menit aja power banknya tuh langsung nyari power bank. Dicas dulu power banknya, power bank. Jangan sampai lupa power bank. Udah? Bu Lilis tuh langsung, ya power bank. Udah, Klen. Ya, Pak Ipul gimana power bank? Aman? Alhamdulillah aman, Pak. Ya, yang kedua, tolong di copy itu di HP, di WA, nanti jangan sampai lupa. Linknya buat Zoom, linknya. Jadi kalau ini cepat aja Zoomnya. Linknya di send aja ke Zoom siapa gitu, di Zoom diri sendiri. Jadi nyarinya cepat. Zoomnya, linknya. Udah? Siap. Kita lanjut lagi ya. Siap, sudah. Ya. Sip. Ya, sekarang kita percakapan pertama untuk perencanaan. Kapan kita melakukannya? Percakapan untuk perencanaan sebelum melakukan pendampingan kepada coach. Pendampingan bersifat suatu pengembangan jangka pendek ya, 3-6 bulan. Rencanakan bersama apa yang ingin dikembangkan oleh coach. Nah, sebelum coach memulai terlibat dalam suatu kegiatan atau melakukan suatu tugas, rencanakan apa yang akan dilakukan dalam kegiatan atau tugas tersebut. Ya, yang kedua, bagaimana melakukannya? Kan ingat ada tirta ya, tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Ya, tanyakan tujuan perencanaan. Apa yang ingin Anda ingin dicapai di kegiatan pengembangan ini? Identifikasi dan rencana. Tentukan ukuran pengambilan keberhasilan program pengembangan atau kegiatan. Apa ukurannya nih bahwa program ini berhasil? Pastikan terukur, biasa pakai SMART, spesifik, ada ukurannya, measurement, attainable, bisa dicapai, ya, resultnya apa, dan time bound, diukur secara waktu. Jadi contohnya, ukurannya apa Pak? Oh, outputnya kalau misalkan dia bisa gini, bisa gitu, ya. Atau yang kedua, dia menyampaikan juga bahwa ternyata ukuran ini berhasil bila jumlah sekian orang. Segala satu itu, sehingga nanti kalau diomongin, nah ini angkanya. Lalu identifikasi hal-hal yang harus disiapkan atau dikembangkan. Ya, tinggal nanya apa aja harus disiapkan, apa yang perlu dikembangkan agar bisa mencapai tujuan. Sebenarnya sih semua ini udah ada di KPN. Setuju nggak? Setuju. Ya, identifikasi hal-hal yang sudah ada yang bisa membantu keberhasilan dan apa dukungan yang diperlukan. Ini semua udah ada nih. Apa yang harus disiapkan segala udah ada ini semua di KPN. Tapi fokusnya di sini.
Lalu lakukan tanggung jawab, sepakati kapan akan kita lakukan sesi ketemu lagi untuk refleksi atau kalibrasi. Kapan saya akan diupdate? Kapan kita ketemu lagi untuk bahas ini? Yang kedua, tips untuk perencanaan. Karena masih perencanaan, maka nggak perlu terlalu menggali secara detail. Dapatkan informasi yang cukup spesifik, nggak perlu terlalu detail. Pembicaraan sangat detail akan dilakukan di sesi coaching beneran, karena ini cuma percakapan. Saat melakukan percakapan, jangan minta coaching isi form, tapi dapatkan jawaban melalui percakapan. Jadi formnya dipegang di tangan kita, gini-gini dijawab, oh ada, oh ini udah ada, ini udah ada, ini udah ada. Kalau bisa pakai HP record aja, ada sound record, cekrek. Kalau Anda nggak sempat, nanti recordnya bisa didengerin lagi buat ngisi jawaban. Tapi saya pribadi lebih suka kalau jawabannya itu langsung diisi pakai tangan di form. Ya, ini akan lebih cepat sambil ngobrol sambil ngetik, karena kan kerjaan. Ya, oke, baik. Saya mau diskusi sebentar. Ya, jadi teman-teman, apa bedanya antara sesi coaching sama sesi percakapan? Sesi coaching. Ya. Iya, Pak. Kalau Izin, Pak. Pak, boleh dulu, mangga. Ya, Pak aja Eh, silakan. izin, Pak. Mungkin kalau misalnya sesi coaching lebih ke menggali apa yang ada, permasalahan apa yang ada di coaching. Kalau percakapan lebih santai aja, ngobrolnya tidak terlalu mendalam. Ya, tepatnya adalah kalau coaching pakai kepean yang secara terstruktur. Kalau percakapan gimana teman-teman? Yang lain? Mengalir begitu saja, Pak. Kalau percakapan tidak ada tujuan dan target yang ini. Targetnya ada. Kalau perencanaannya jadi. Bukan, kalau percakapan biasa nggak terstruktur sampai dengan tujuan targetnya. Kalau di coaching kan ada tujuan Ya, targetnya. Harus sesi ini di bicara percakapan berbasis coaching. Jadi saya yang salah. percakapan berbasis coaching. Nah, apa bedanya coaching aja sama percakapan berbasis coaching? Ya, Coaching. Ya. ya percakapan berbasis coaching itu gimana? Bedanya apa? Dia kurangnya di mana? Satu, kalau target harus ada. Ini mau Ya. percakapan yang sifatnya untuk perencanaan, untuk problem solving, atau untuk yang lain. Ya, tapi apa bedanya yang paling utama? Bisa Ayo. jadi Kalau waktu dan percakapan, Pak. tempatnya, Pak. Kapan? Waktu dan tempatnya. Waktu dan Ya. tempatnya seketemunya gitu. Ngobrol, ngalir, tapi jelas tujuannya dan hasilnya yang dicapai, yang dicapai. Perlu nggak di percakapan berbasis coaching kita ngomongin dulu kita percakapan itu tujuannya apa? Perlu lah, Pak. Perlu, Kalau gitu Pak. sama kayak coaching dong. Coaching juga ngomong kan targetnya kita apa, outputnya apa. Oh iya, betul, Pak. Jadi kalau di percakapan tidak perlu juga menyampaikan tujuan apa yang akan kita capai gitu ya. Nah, kemudian Perlu. Kalau percakapan perlu, Pak. berbasis coaching perlu. Kemudian Kalau kalau tidak, apa di percakapan itu tidak terlalu menggali secara detail apa yang akan dibahas gitu ya. Beda dengan Tergantung coaching. Kalau coaching kan keperluannya. pertanyaannya mendetail. Kalau perencanaan nggak perlu detail, tapi yang lainnya perlu. Kan ada perencanaan, ada problem solving, ada refleksi, ada kalibrasi. Yang tiga perlu. Yang perencanaan nggak. yang perencanaan yang tidak perlu detail ya, Pak. Nggak perlu terlalu detail. Terus bedanya mana lagi? Maka kalau kalau percakapan itu boleh keluar dari pakem coaching. Jadi boleh aja kadang-kadang kita ngasih solusi. Oh, boleh memberi Boleh, solusi ya kalau di boleh percakapan. kadang-kadang kita brainstorming. Karena kan percakapan. Ya. Yang ketiga, urut-urutannya bisa loncat-loncat. Yang Oh, keempat, yang di kepean nggak semuanya dipakai. Yang perlu kita rasa perlu aja. tujuan dan target ya, Pak. Iya, tapi tujuan target perlu diomongin. Kita target hari ini kita mau percakapan ya. Percakapan bukan coaching beneran. Percakapan ya tentang perencanaan. Kamu kan mau bikin program lokakarya nih. Mau bikin workshop nih. Nah, yuk kita ngobrol-ngobrol. Percakapan dulu untuk persiapannya. Ya. Kira-kira outputnya apa ya kita percakapan ini? Ya, perencanaannya jadi. Ya, bisa juga yang ngomong si mentornya. Yang ngomong si PP-nya. Coachnya yang Pak, ngomong ya. Pak, kalau Ya. maaf,
kalau misalnya hanya ngomongnya gini, besok kan mau ada loka kerja nih, boleh nggak kita ngobrol-ngobrol dulu? Boleh nggak kalimatnya gitu doang? Nggak pakai percakapan gitu. Boleh aja. Kan kata ngobrol-ngobrol gak lawan percakapan apa sama aja ke percakapan. Iya, Ya kita maksudnya ngobrol-ngobrol ya. Tapi kita iya, ngobrol-ngobrolnya topiknya ada topiknya ya. Topiknya tentang perencanaan besok ya. iya gitu maksudnya. Ya boleh. Yap. Jadi tetap ada tujuannya. Saya senang sama Pak Oyo nih. Pak Oyo udah badannya udah kayak gini. Bentar lagi tinggal rata dia tuh. Udah posisi jam segini udah ngantuk dia. Kalau udah nyender tinggal nunggu ngilang. Bentrok Pak dengan jam tidur. Iya, ngerti saya. Maafin ya. Heeh. Bu Lina, turunin dong itunya. Saya kan nggak bisa ngeliat figur ibu yang cantik. Nah, itu dulu saya punya teman baik yang di Pandeglang. Sekarang udah pindah dia. Panimbang. Ya. Udahlah. Nomor HP dia hilang, nomor HP saya juga hilang. Lalu udah jadi kisah kasih cinta lama yang sudah tidak bersemi lagi. Siapa Ah, Pak? Panimbang Ada, sama kawan. bilang juga Pak. Kali Saya aja ini saya orang kenal, nanti saya Panimbang kok, sambungkan. Pak. Nomor HP-nya udah hilang. udah jadi istri orang, udah jadi istri orang. Ada apa ya nomor HP-nya nih? Ada, masih ada. Bu Lina kan dari situ Pak ngajarnya. Iya, komputer saya, HP saya yang lama hilang, nomor dia di situ, nomor saya juga udah hilang. Udah lupakan. Siapa Saya Pak mulai- nanti dicarikan? Udah nggak Ada tinggal istri nggak di Jakarta belakang, lagi. Pak? Berartinya seseorang yang pernah mampir di hati. Pandeglang itu tujuannya buat cari buat cari istri lagi kalau udah tua dan ternyata nggak laku. Pikirannya dulu gitu. Dapat yang baru. Udah deh. Dulu seandainya bermasalah pernikahan, saya akan cari yang baru. Dulu banget udah berapa bulan tuh. Karena ketemu yang sekarang nikah sama yang sekarang. Tadi kan udah lihat yang saya nikahin. Kayak Lanjut. pacan ya. Tapi nggak apa-apa kalau mau dicariin lagi sama ibu-ibu, bapak-bapak. Iya, istri saya lagi pergi ke kakaknya, makanya rumah saya kosong. Cuma ada anak saya aja yang paling tua di situ, nggak dengar juga ada di kamar. Bapaknya boleh nakal, mengenang masa lalu yang udah nggak ada lagi. Sampai mana tadi? Oh, istri pertama saya sebelum berpisah itu orang hidupnya dari kecil sampai tengah itu di Pandeglang karena bapaknya jadi hakim di situ. Jadi Pandeglang itu buat saya ya. Historinya Itu kurang gua bagus bilang, amat, Pak, Pandeglang, Pak. Iya, panasnya aja yang susah. Ya lanjut. Udah, masa lalu Pandeglang. Sampai mana tadi? Jadi kalau percakapan sama berbasis coaching dibandingnya sama coaching adalah satu. Ya, tetap dia bicara judulnya, tapi bahasanya nggak harus terlalu pakem coaching. Benar kayak Bapak tadi bilang, kita ngobrol-ngobrol ya persiapan buat perencanaan kamu yang kemarin. Yang nanti besok gitu ya. Yang kedua, percakapan berbasis coaching bisa aja kita ngekat yang nggak perlu. Jadi kita nggak ngomongin pernah nggak kamu di masa lalu, gali idenya mungkin nggak perlu dalam-dalam. Ya, asal kita rasa udah cukup dan kita merasa dia siap, kita nggak perlu gali ide. Ya, itu. Yang ketiga ada Suaranya Pak, ya. Pak Ibun Suara saya hilang. suaranya. Iya, ada muncul lagi Pak. Ya, oke. Tadi saya tutup karena panas. Kalau gini kelihatan ya, nggak kedengeran ya. Iya Pak. Oke. Ya, selanjutnya adalah ini jelas ya yang ini. Jelas Pak. Jelas, Pak, jelas. Oke. Selanjutnya adalah apa mana tadi? Percakapan. Kapan? Kesimpulannya juga nanti itu nggak perlu ngikutin yang di skrip. Kalau kesimpulan kita adalah udah cukup, percakapan udah perencanaan udah oke, ya udah. Nggak usah apa yang kamu mau ucapan kepada saya, bagaimana komitmen kamu, gimana motivasi kamu, itu nggak perlu. Perencanaan toh. Ya, nanti kita bisa latihan. Jadi contohnya saya ngomong sama Bu Lilis gitu ya. Bu Lilis, sekarang cita-citanya mau jadi apa, Bu? Cita-citanya
Program sekolah Ah, maksudnya Pak. pada saat pensiun Ibu jadi apa? Pensiun jadi wirausahawan Pak. Wirausahawan, bergerak di bidang apa? Konveksi. Konveksi. Ibu tahu konveksi sekarang lagi habis tuh. TikTok aja jualan habis di Indonesia konveksinya. Segmen konveksi saya untuk pakaian seragam sekolah Pak. Selagi Oke. sekolahnya masih ada, nggak akan habis. Iya, tapi jadi kerjanya cuma setahun sekali dong. Ya memang ramainya di awal tahun. Tapi kalau yang lain rezeki bisa aja sih Pak. Apalagi kalau sudah tidak ada pekerjaan di sekolah, bisa lebih fokus lagi. Iya, pokoknya saya godain aja biar stres. Ya, ya, oke. Baik Bu. Jadi yang Ibu bayangkan nanti Ibu punya berapa anak buah Bu? Sepertinya 4 juga cukup deh Pak. Terlalu banyak juga pusing. Oh gitu. Nanti yang ngelola Ibu sendiri atau Ibu punya tangan kanan? Rencana sih inginnya punya tangan kanan supaya nggak langsung terjun langsung mengelola fokus. Khawatir sudah tua ya banyak urusan juga gitu keluar dan yang lainnya. Oh, kira-kira tangan kanannya akan ngurusin apa aja Bu? Diharapkan tangan kanannya bisa menghandle dari mulai desain maupun pemolaan gitu. Oh, desain dan pemulaan. Wow, berarti udah biasa biasa ini ya Bu ya? Karena desain dan pemulaan itu kan nggak gampang dibanding sekedar jahit aja ya. Iya, Ah, oke. Ya, nggak apa-apa Ibu Istiani. Nah, yang lain teman-teman, ini sadar nggak saya kerjanya nanya doang deh tadi. Halo, pada mute. Siap Pak. Iya, Hadir. Pak. Nah, itulah percakapan. Ya, dan saya nggak ngikutin alurnya dari si coaching kan? iya. Ya, tapi tujuannya jelas nggak? Saya membahas tentang masa depan dia itu kalau pensiun mau bikin usaha. Iya. Jelas. Ya, terus saya tanya, oh gitu Bu, oke. Nah Bu terkait tangan kanan, ya perencanaan Ibu gimana tuh Bu untuk dapetin orangnya? Karena kan ngedidik sama ngelatih serta membangun ke hubungan baiknya kan nggak sebentar ya Bu ya. Ya, kalau ya sebetulnya dari sekarang saya sudah punya ini Pak yang dikelola. Cuman kalau sekarang jujur saya belum punya tangan kanan Kandidat. yang ya, menangani desain sama pola masih ditangani sendiri. Kalau baru yang bisa bekerja untuk menjahit gitu. Jadi seiring berjalannya waktu ketika masih sekarang kan masih berdinas nih Pak. Jadi sambil melihat-lihat ada yang di sekitar rumah, tetangga dan yang lainnya karena yang kerja di rumah saya juga sekarang yang putus sekolah. Jadi diberi Oh. keterampilan dan mudah-mudahan sih ada yang bisa yang terutama di pemolaan. Sejauh ini memang agak sulit untuk mengajarkan pemolaan itu. Dan di Pandeglang nggak ada jurusan tata busana sih SMK-nya. Oh, Jadi Bu, mencari lulusan SMK nggak ada. terus kira-kira menurut Ibu gimana tuh rencana biar bisa dapetin calon gitu? Kira-kira Ibu mau yang umur berapa yang mau Ibu kembangin? Kalau misalnya ada calon, sebetulnya sekarang juga ada sih yang dilatih. Eh, yang lulusan sekolah, putus sekolah, dan orang tuanya nggak mengizinkan kerja jauh dari kampungnya. Hanya saja belum sampai ke bisa diajarin ke pola. Baru bisa berlatih di mesin jahit sama obras. Secara intelijensi sama secara teknik komunikasi menurut Ibu dia bisa? Sepertinya bisa. Asalkan Oh. dia sungguh-sungguh. Karena memang agak berat untuk di pola itu daripada di sekedar keterampilan menjahit. Dari 1 sampai 10, 10 bagus banget, 1 jelek banget. Seberapa yakin Ibu dia punya potensi itu? 7. 7. Agar 9 dia harus gimana, Bu? Dia harus fokus latihannya. Kalau sekarang kan dia mungkin istilahnya tidak fokus untuk berarti ke situ karena saya juga masih mempekerjakannya sebagai penjahit sama pengobras. Oh, gitu. Apa yang perlu ada, Bu, biar dia jadi lebih fokus dan lebih yakin? eh harus harus kalau mau dia mau jadi fokus dalam bekerjanya harus seperti jadi karyawan tetap Pak digaji punya hari kerja punya jam kerja. Kalau sejauh ini kan saya masih pekerjanya pekerja freelance lah, kalau lagi ada pekerjaan bekerja, kalau tidak ya di rumahnya masing-masing gitu. Jadi kalau untuk fokus dilatih
dan mereka juga memiliki jam kerjanya gitu. Cuman saya belum berani mengembangkan ke arah situ. Usaha saya masih rintisan kecil. Oke, Bu. Sekarang lagi banyak program yang kita sebut dengan magang. Ya. Di mana magang mewajibkan anak sekolah itu datang dari pagi sampai sore selama 6 bulan. Ya, datengin SMK walaupun bukan SMK Tata Busana. Misalkan Ibu nyari SMK yang punya kemiripan dalam artian dia harus detil dan orangnya harus telaten. Ya, itu kan kayak model-model yang masak itu kan orangnya kadang-kadang yang bikin kue itu lebih detail karena kan cake itu harus ini dibanding sekedar lauk. Ya, Iya. satu. Yang kedua, kalau orang yang tata mesin yang mesin itu juga ada yang orang harus detail tangannya. Atau yang pahat-pahat saya nggak tahu ya. SMK juga ada yang membutuhkan orang yang detail. Kalau Ibu menggunakan itu sebagai salah satu seleksi lalu memberikan program untuk magang dan di magang itu Ibu latih. Ya, Ibu bisa nggak menggunakan magang membuat ada anak yang 6 bulan tiap hari datang ke tempat Ibu latih, tidak Ibu gaji karena bagian dari dia, tapi begitu dia ternyata lulus Ibu gaji nanti kalau ternyata dia cocok. Kalau model seperti itu gimana menurut Ibu? Bisa kayaknya Pak, nanti usahakan mencari mendapatkan murid atau anak yang seperti itu yang sungguh-sungguh mau belajar gitu karena ya harus Tapi ada di program sekolahnya mewajibkan dia magang memang. dari Kalau SMK kan berarti harus komunikasi dengan sekolahnya ya Pak supaya dia mau. iya. Iya, kepala sekolahnya emang mensyaratkan harus magang dan sekolah nyari tempat buat magang buat SMK. Coba yang ngurusin SMK, betul nggak wajib magang? Iya betul lagi sih magang. Cuman tadi saya sampaikan di Pandeglang itu nggak ada jurusan tata busana Pak. Nggak harus tata busana, Bu. Bilangin nanti perawatan mesin jahit segala macam. Iya, Bisa iya diatur. Pak. Ya, karena yang penting magang juga. Saya ketemu anak-anak yang magang dari percetakan di tempat percetakan tugasnya ngangkut-ngangkut barang percetakan, ngambil-ngambil, nganter-nganter. Saya nanya, kok kamu nggak mesin percetakan? Nggak dikasih, Pak. Tapi yang penting udah magang lah, kata dia. Ya Pak, Mendingan di kalau tempat Ibu diajarin. iya, memang realitanya anak-anak murid saya juga sama. Kalau di istilahnya ketika di tempat di dunia kerja, tempat magang itu mereka nggak langsung ditempatkan di sesuai skillnya kayak di percetakan. Biasanya ya dilihat dulu etos kerjanya anak-anak sungguh-sungguh nggak kinerjanya bagus ketika dikasih tugas-tugas angkut-angkut seperti itu. Baru kalau kinerjanya sudah bagus, perusahaan memberi kepercayaan masuk ke skill yang utamanya. Nah, Bisa kalau aja. gitu kan Ibu nggak usah merasa bersalah ketika anaknya itu tidak harus ini. Yang penting dia disama-samain aja. Iya Buat Pak, tuh anak dapat ilmu dan dapat kerjaan kan? siap Pak. Ini alternatif bagi murid saya juga yang misalnya terkendala biaya ketika harus magang yang sesuai jurusannya ke kota besar, kan perlu biaya untuk penginapan, transportasi, bisa untuk magang di tempatnya sendiri dan punya skill untuk masa depannya, untuk skill life skillnya. Wah, oh iya Ibu di SMK ya Bu? Iya, saya guru SMK. Wah, berarti udah lebih dari ngerti dong. Ya, oke yang lain. Ya, inilah percakapan berbasis coaching. Coaching. Coba kasih pendapat yuk yang setelah dengar. Menurut Anda gimana? Saya ngasih pendapat nggak ada tadi atau saya campur? Iya Pak, dalam pelaksanaannya tadi ketika Bapak bercakap-cakap atau melakukan percakapan dengan Lilis, sepertinya campur. Jadi yang menjadi bahasan juga banyak. Kemudian sewaktu-waktu Bapak memberikan saran, tanggapan. Kemudian secara alur juga tidak harus untuk tujuan, kemudian identifikasi dan lain sebagainya tidak. Seperti itu sih Pak yang saya simak. Namun perannya lebih banyak idenya dari mana? Keputusan ada di Bu Lilis apa di saya? Kalau keputusan adanya di Bu Lilis, tapi beberapa saran banyak dari Bapak. Anda perhatikan bagaimana saya membungkusnya. Gimana pendapat Ibu? Apa yang bisa Ibu ambil dari situ? Kalau Ibu mendengar itu seperti apa tuh Bu? Ayo semua ikutin kata-kata saya. Gimana pendapat Ibu? Gimana? Gimana pendapat Ibu? Menurut Ibu bagaimana tuh? Menurut Ibu bagaimana? Bagaimana tuh? Setelah Ibu mendengar ini, apa yang bisa Ibu ambil? Setelah Ibu Setelah mendengar itu- Hari ini, ini apa yang mendapat Ibu ambil? Kedepannya setelah mendengar tadi seperti apa tuh Bu? kedepannya Nah, depannya setelah mendengar Apa ke depannya? depannya seperti apa, Bu? Nah, banyak ya pilihan kata-katanya ya. Dan perhatikan kata-kata saya tadi membuat yang ambil keputusan saya apa kliennya? Klien.
Klien. Iya, si coachnya, bukan saya. Saya cuma ngasih ide, sebuah cerita, tapi dia yang ngambil idenya. Ide bukan dari saya. Saya ngambil Bapak sebuah ngasih cerita, pemantik dia aja ya ngambil Pak ya. idenya. Ya, pemantik dan Bapak penyumbang. memberikan pemantik dan keputusannya diserahkan kepada coach. Dan kalau dia nggak Menurut dapat Bapak ide gimana? dari situ, berarti kita nggak paksa. Iya. Keren Karena Pak. ada orang yang bilang kayak gini, ya idenya bagus sih, tapi kan itu di tempat Bapak jalan, tempat saya mana bisa jalan. Itu kan Bapak orang kaya, kita kan orang kayak gini mana bisa yang kayak gitu Pak. Ya, dan itu dia nggak ngomong kayak gitu, tapi dia tunjukkan dengan cara ya gue nggak tertarik. Artinya menurut dia ini nggak bisa jalan. Cukup jelas? Ya, jelas Pak. Ya, oke. Saya harap contohnya udah cukup, ya. Dan ini mau perencanaan, mau kalibrasi sama aja. Saya udah kasih contohnya ya. Nah, setelah perencanaan kita masuk ke topik percakapan untuk pemecahan masalah. Sebenarnya yang namanya coaching kita dari tadi pagi itu ya pemecahan masalah. Kapan itu terjadi? Ketika dia ngontak kita karena menghadapi masalah, merasa buntu, merasa nggak jelas, merasa tidak berdaya, merasa nggak mampu. Saat dia menghadapi krisis, saat dia butuh bantuan dari luar. Tapi kondisi dan situasinya membuat kita nggak mungkin untuk melakukan coaching session secara yang serius. Mungkin kita harus masukkan seperti percakapan aja. Ya, nah kalau pada saat itu yang kita lakukan adalah ini. Ya, kita ajak coaching menggambarkan masalah dulu, baru beri nilai 1 sampai 10. Lalu ajak melihat apa yang ingin dicapainya. Jika masalah hilang, yaitu dia bilang udah posisinya udah 10, seperti apa situasi, kondisi, keadaannya bila nilai 10 itu. Ya, ajak coaching melihat apa saja faktor-faktor yang bisa membuat masalah hilang, mencapai posisi 10, mana yang prioritas, urutkan, dan seperti apa mekanismenya. Ya, yang menyebabkan itu terjadi. Nah, dalam rencana aksi, ajak coaching memikirkan apakah memiliki ide untuk mengatasinya. Ya, bila coach mentok, tidak dapat ide juga, maka baru coach mulai brainstorming. Ya, oke. Ya, oke. Ya, sebentar. Now, kembali kasus tadi. Ya. Bentar, pin, lalu pin. Nah, kembali kasus tadi, kita sudah lanjutkan ini. Nah, ketika dia sesi tanggung jawab, selalu ajak coach untuk menyimpulkan apa yang dia dapat. Jadi sama seperti yang tadi, coach boleh melakukan brainstorming, boleh ngasih ide, tapi usahakan si coachingnya dulu yang dominan. Dan selalu tanya dia, apa yang Bapak Ibu simpulkan dari sini? Apa yang Bapak Ibu bisa ambil? Ya, gimana pendapat Bapak Ibu? Ya, selagi ini saya mau dengar nih pendapat Ibu terhadap cerita saya tadi seperti apa. Kata-katanya global aja. Tipsnya jaga sikap terbuka, netral, dan ingin tahu. Ya, terus jangan terbawa dalam problem koci. Ya, kita ikutan ngobrol lalu gibah. Habis gibah lalu nyala-nyalain gitu. Emang resek tuh itu. Iya, saya juga sebel. Jangan. Ajak dia melihat dari area yang netral atau bahasa kerennya helikopter view. Kita naik ke atas helikopter, terbang ke atas lalu melihat ke bawah. Situasinya kita lihat dari ujung ke ujung jelas. Kalau sekarang saya dalam ruangan, saya kepetok dinding. Sehingga saya nggak bisa lihat. Tapi kalau ini atap dibuka lalu saya naik helikopter, saya bisa lihat hubungan antar ruangan. Sehingga saya ngeliatnya netral. Ya, kalau perlu pakai gambar, mind map gitu ya. Ini ke sini ngejelasinnya jadi enak. Nah, pemecahan masalah akan banyak membantu ketika itu dilakukan. Ya, selanjutnya percakapan untuk refleksi. Ya, ini ketika dia minta refleksi atas aktivitas yang sudah dilakukan, setelah dia mengikuti suatu aktivitas, setelah dia menyelesaikan suatu tugas, dan saat coaching ingin merefleksikan dirinya. Nah, teman-teman, ya, ketika kita melakukan coaching ini, oke, saya tutup pintu dulu ya, biar nggak terlalu keras suara masjidnya. Nah, balik lagi, suaranya kecil sekarang, karena ruangan ditutup. Ya, saat kita melakukan refleksi itu kan kita ngasih masukan ke orang tentang kekurangan dia. Maka yang harus ada apa teman-teman, Bapak Ibu sekalian, ketika kita refleksi, yang harus ada apa?
Ya. Apa yang harus ada ketika refleksi, teman-teman? Ayo, halo. Halo. Kalau kita mau ngasih inputan tentang kekurangan orang, apa yang harus ada? Kegiatan yang sudah berlangsung, Pak, sudah ada data hasil kegiatannya. Oke, apa lagi? Ada data mungkin Pak? Atau semacam laporan atau instrumen hasil Ya. kegiatan. Terus apa lagi? Bahan permasalahan mungkin Pak. Yang paling penting? Kesiapan mental untuk disalah-salahin atau dikasih tahu kekurangannya. Karena ada beberapa orang egonya gede, karena kemarin sore nyalahin orang, si barokok maneh, hina orang aja. Ada kan orang yang gak suka dikritik ya? Maka pastikan egonya udah siap untuk mendapat refleksi. Ya, itu yang utama. Kalau egonya belum siap, nyari mati refleksi itu, teman-teman. Bahaya. Ya. Oke. Apalagi terkait refleksi? Dia lupa. Refleksi itu berarti bahasanya harus dibikin sedemikian sehingga kita tidak menyinggung perasaannya terlalu dalam, dan kita harus bisa ngelihat ekspresi bahasa tubuh dia, muka dia tersinggung apa enggak. Kalau momennya udah terlalu jelek gitu, nggak tepat, maka sebaiknya jangan refleksi, nanti hubungan bisa rusak. Ya, kita bisa ngomong, Ibu Lina, aduh Ibu Lina, Ibu kok udah kayak bajak laut matanya? Oh, kan tersinggung dia. Ngapain kamu hina-hina saya? Kalau dia udah tersinggung bisa celaka ini. Semoga Bapak ngerasain kayak saya, hina mata orang aja. Semoga dapat yang kecelakaan biar dapat kayak saya. Waduh, mati gua disumpah-sumpahin dia. Coba kalau dia orang sensitif, kan begitu ceritanya. Lalu dia panggil itu yang namanya juntak ujung-ujung bakar menyan. Lalu saya ayah mata saya, ayah mata saya. Kan capek kalau disantet orang. Ya, itu yang harus ada. Ya, makanya dalam refleksi di sini yang terjadi tadi, kita bangun suasana tenang saat melakukan refleksi. Kalau bisa nggak ada orang lain di sana, nggak rame. Lalu Berarti nanya, membutuhkan tempat atau ruang tertentu ya Pak? Suasananya tenang aja, nggak harus tempat yang tenang. Suasananya tenang, nggak harus tempat tertutup. Ya, betul Pak, tapi nggak boleh suasana yang terlalu ini karena refleksi. Kita Jangan ada nanya, orang ketiga aja Pak ya. ya pokoknya bukan orang ketiga yang musuh dia aja, atau yang dia nggak suka kalau dicawe-cawe. Dan dia kadang-kadang ada orang yang nggak suka kalau kekurangannya didengar sama yang lain. Kita lihat egonya dulu. Ada orang yang egonya gede, yang tersinggungan, yang udah mohon maaf kayak pantat bayi, salah sedikit langsung keringat buntet, langsung merah, geridegan. Tahu kan kayak keringat buntet langsung merah? Pantat bayi sensitif, siap-siapin minyak telon. Ya bedak gitu. Ya kita mulai nanyakan apa yang didapat dari event, kegiatan, situasi yang direfleksikan. Ibu kemarin udah jalanin lokakarya, gimana tuh Bu? Ya, gimana pendapat orang-orang? Udah dapat? Saya nggak nanya pendapat orang-orang, padahal kita udah tahu gagal. Kita udah tahu yang datang sedikit, kita udah tahu banyak yang sabotase. Ya, nggak ada, ya biasa aja Pak. Yang kita kejar, ibu gagal, jangan. Oke Bu, dari yang udah didapat kemarin, apa Bu inspirasi atau pembelajaran kita bisa ambil? Kalau kita mau bikin lagi ke depannya, apa yang kita harus siapkan biar lebih baik Bu? Jangan kegagal lagi, jangan, biar lebih baik Bu. Biar kita udah tahu nih Bu, mohon maaf ya Bu, kadang-kadang kan ada kejadian Bu, ya kita mau bikin bagus-bagus, ada teroris mensabotase, dibikin bom meledak, bleder. Nah, belajar dari pengalaman biar nggak ada teroris, nggak ada meledak gitu, biar nggak ada bleder-blederan.
nggak tahu-tahu Rusianya nyerang gitu, Ukraina jadi pusing. Nah, apa yang harus kita siapkan? Wah iya nih, ke depannya saya harusnya pendekatan dulu ini itu. Sekarang selain kejadian semua, apa yang setelah jadi Anda ketahui, Anda pahami, dan Anda sadari dari persiapan ini semua, dari event ini semua? Iya, ternyata nggak semua orang yang ngomongnya baik, manis di depan, ternyata benar-benar ngerjainnya. Iya, ternyata saya harus pendekatan dulu ya. Iya, ternyata orang-orang itu sama saya hubungannya nggak sebaik itu ya. Iya, ternyata saya mungkin perlu investasi di pendekatan dulu ya, biar semua jadi support sama saya. Iya, ternyata nggak bisa cuma sekedar pakai surat atau SMS atau ngomong aja, tapi emang harus main ke rumah, dideketin. Pas itu kita harus kenalin toko-toko kunci ya. Ternyata orang lama lebih berpengaruh dibanding pejabat ya. Orang lama kalau dia udah kayak gitu, teman sejawat yang tua-tua itu, dia ternyata pengaruhnya gede ya. Nah itu harus kita dengerin. Terus tanyakan pelajaran tadi, apa yang akan dilakukan? Oke Bu, dengan pemahaman barusan, dengan Ibu barusan ngerti kayak gitu, dengan Ibu udah paham kejadian kayak gitu, ke depannya kalau mau bikin lokakarya atau acara lagi, atau kegiatan lagi, apa tuh Bu yang akan Ibu persiapkan atau lakukan dengan baik? Iya, berarti saya harus ini. Terus terakhir, bertanggung jawab, gimana tuh Bu? Apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita barusan? Ya, saya jadi belajar gini, gitu, gini, gitu, gini, gitu. Itulah dia refleksi. Ya. Nah, saat melakukan refleksi, beri banyak ruang hening. Contoh. Ya. Coba. Pak Endi, Sutrisna. Suaranya. Ya, halo. Ya. Pak Siap, Endi, Pak. Ya. tadi pada saat Bapak coaching, saya dengar Bapak sampai konsultasinya ke dokter psikolog, psikiatri sakit jiwa ya Pak? Bukan sakit jiwa, Pak, dokter jiwa. Oh iya, dokter jiwa gitu kan, itu Bapak Ya, luar biasa sekali mencoba belajar dari pakarnya ngadepin orang ya. Karena kan ya, orang yang sakit jiwa itu tertingginya tuh dalam ya, menyembuhkan orang yang sakit jiwa bisa disembuhin sama dia. Saya ya, salut loh, Bapak luar biasa banget sampai niat belajar ke orang kayak gitu. Itu ya, bisa dapat Pak. hubungannya gimana caranya itu Pak? Itu sekaligus itu, Pak, apa seleksi jiwa ketika saya daftar Panwas tingkat Kabupaten Pandeglang. Udah jadi panwas sekarang? Cuma 10 besar, Pak, Kabupaten Oh nggak Pandeglang. lanjut. Tahun 2018, Pak. Oh iya. Tapi Bapak udah ngalamin sebuah peristiwa yang lumayan Enggak, Pak. itu kan. Panwas kan proses seleksinya nggak gampang ya Pak? Enggak. Mahal itu, Iya. Pak. 1 jam bayarnya 400.000. Itu Bapak yang bayar? Iya, ngobrol doang. Wah, menurut Bapak worth it nggak itu? Lumayan, Pak, lumayan worth it. Jadi dia itu enggak banyak tanya, cuma dia itu hanya pengen mengenal kepribadian kita saja gitu. Mulai dari pribadi, pendidikan, keluarga, sampai dengan visi kita 5 tahun ke depan itu mau apa. Cuma gitu aja, Pak. Oh, dia dari ngomong itu dia nilai kita ya Pak ya? Iya, kalau nggak nyambung mungkin sakit jiwa gitu, Pak. Iya, ternyata ada yang kayak gitu ya Pak ya? Oke, Iya. iya. Dan itu gimana tuh Pak? Perasaan Bapak kalau orang lain nggak ngerti main ngomong, wah lu udah ke dokter jiwa lu. Enggak, Pak. Biasa, soalnya semuanya juga kontestan ikut di tes jiwa. Ah, gitu ya Pak. Hmm. Oke, yang lain dengerin. Ini topiknya topik yang sengaja saya ngomongin agak-agak sedikit sensitif nggak? Enggak, Pak. Betul? Ya Dengerin Pak. topiknya secara umum ya. Namun apa yang saya lakukan barusan teman-teman? Saya ngobrol sama beliau barusan Ayo. nih, ya. Saya ngobrol sama beliau barusan. Saya coba untuk mengemasnya. Wah, Panwaslu, wah keren banget. Wah ketemu orang sakit dokter jiwa tuh berarti orang yang gini. Kita kemas ulang. Ya, bahasa Indonesianya handle with care. Kudu dikemas, dikesankan itu hal yang positif. Sampai sejauh ini cukup jelas? Ya, jangan ngomongnya langsung to the point kalau ngomongin refleksi. Baru Ya. setelah itu kita nanya pendapatnya, belajarnya apa. Ya, beri banyak ruang hening.
Kalau dia lagi mikir, kita diem, jangan kita kejar. Biarkan dia mengungkapkan refleksinya dengan bebas. Jadi ngomongnya nggak boleh ngebut. Dan jaga privasi kita untuk menjaga ruang percakapan yang aman dan nyaman bagi coaching. Kita harus sensitif. Presensi di sini berarti kita sensitif. Agar dia nyaman, dia merasa aman, nggak ditanggap beda, nggak dinunjukin kesalahannya berarti jelek. Cukup ya? Ada yang mau komentar? Enggak. Saya lanjut ya. Oke, selanjutnya adalah evaluasi. Dalam melakukan evaluasi, lain lagi nih sekarang. Ya, evaluasi. Twing, ya. Evaluasi, apakah pelaksanaan pertanyaan evaluasi biasa disebut kalibrasi. Ya, apakah pelaksanaan sesuai rencana 3-6 bulan? Kapan kita melakukannya? Yaitu setiap 3 bulan. Kalau kita pengen review kemajuan dari CGP. Ya, saat kita coaching ingin melakukan swanilai atau menilai diri sendiri kinerja perkembangannya terhadap suatu standar, kriteria, target, dan ukuran pencapaian. Contoh, ada coach datang, Pak, saya mau dong dinilai, saya udah kayak gimana. Saya punya anak buah 1, dan dia kebiasaannya itu selalu nanya, Pak, tolong dong saya dinilai, saya kurangnya di mana. Yang ada dia kerja jadi GM-nya di Bank of Tokyo, lalu jadi Director Human Resources di OYO Indonesia sebelum COVID, lalu jadi Human Resources di OLX. Jadi orang hebat dia. Saya mah kalah sama dia. Ya. Tapi Bapak tahu kebiasaan dia? Pak, tolong nilai saya dong. Apa yang saya kurang, apa yang harus bagus dari saya. Gitu aja kerjaannya. Terus saya dengerin dia. Dia cerita sama saya. Sekarang saya kebiasaannya tuh jam 3 saya bangun, lalu saya mandi. Lalu saya berangkat ke masjid, saya sholat subuh. Saya sholat sholat tahajud dan subuh di masjid, tapi saya mandi dulu pagi-pagi. Alhamdulillah tuh hidup saya jadi lebih bagus dan badan saya lebih sehat. Waduh, anaknya kalau udah punya goals bener. Hebat, wajar banget dia sukses. Nah, saat perlu melakukan kita pakai pendekatan kalibrasi ini ya, saat perlu melakukan penyesuaian ulang atas rencana terhadap standar, kinerja, dan target serta ukuran pencapaian tersebut. Ya, jadi karena satu kalibrasi kita mau nilai kemajuan orang, yang kedua yang bersangkutan orangnya minta dinilai mulu biar dia tahu apa kurangnya. Yang ketiga kita merasa ya kita ada yang harus dikalibrate, harus disesuaikan dari program yang sudah berjalan. Ya. Nah, bagaimana cara melakukan kalibrasi? Ya, yang pertama pastikan keadaan mental positif, siap untuk berpikir bersama, hadir sepenuhnya. Ya. Pastikan punya intensi yang benar, yaitu ingin terkoneksi, kita sama dia connected, kita sama dia nyambung, bukan mengkoreksi, bukan sok tahu ngajarin orang, nyalahin orang. Kita pengen memahami, bukan ngasih tahu. Jadi kita mau dengar karena kita pengen memahami. Kita pengen nyambung, jadi kita pengen tahu tentang dia, bukan kita nyalahin dia. Nah, ini nggak gampang nih, karena tanpa sadar kita selalu kebiasaan menjadi orang yang maunya ngajarin. Kalibrasi nggak boleh ngajarin. Ini pembahasannya harus pas. Gimana cara melakukannya? Ketika identifikasi dan rencana aksi, kita minta nilai apa-apa yang sudah bagus. Ya, saya ngomong misalkan, ya Pak Ipul, menurut Bapak sejauh ini apa yang udah bagus dari yang Bapak jalankan? Lalu yang kedua, coba Bapak nilai diri sendiri Pak, area apa yang menurut Bapak dapat Bapak kembangkan? Lalu kita sampaikan sudut pandang kita sebagai pengamat. Ya, jadi suruh dia nilai dirinya dulu sendiri, nilai dirinya apa yang harus diperbaiki, baru kita bilang, nah kalau saya ngamatin sih yang Bapak ngomong tadi benar Pak, saya ada setuju, namun saya mau menambahkan gini. Nah kemudian tanyakan, apa Pak kesimpulan Bapak dan apa yang akan Bapak lakukan secara berbeda, ya kalau suatu ketika Bapak diminta melakukan hal yang sama lagi. Program kemarin kalau Bapak lakuin lagi, apa yang akan Bapak lakukan secara berbeda? Coba semua ngomong. Program lain yang telah Bapak lakukan, kalau Bapak lakukan lagi, apa yang akan Bapak lakukan secara berbeda? Yuk, 1, 2, 3. Program lain lain yang telah Bapak lakukan Apa yang akan berbeda apa yang akan dilakukan kembali? apa yang akan dilakukan solusinya. Katanya belibet-libet ya. Jadi kepanjangan ya. Ya, Nah, udah sekarang pedekin. Kalau Bapak ngelakuin lagi, Bapak bedanya akan di mana, Pak? Coba lanjut. kalau Bapak Kalau ngelakuin, Bapak melakukan lagi, Bapak bedanya akan gimana Pak? Bedanya ini Pak.
Lebih enak mana? Bahasanya lebih enak yang pertama apa yang terakhir? Lebih mudah yang kedua, Pak. Yang terakhir. Nah, itulah tugasnya. Makin lama makin pendek kata-katanya. Jadi orang mikirnya cepet. Ya, jadi kalau untuk kalibrasi mulai dengan hal yang baik dulu. Kasih penghargaan dulu atas hal yang udah baik. Setelah yang baik udah dibahas, dia udah senang, baru ya kita gunakan hal yang baik untuk meningkatkan atau mengembangkan hal yang belum sesuai target atau keinginan. Dan berikan umpan balik secara spesifik dan positif. Alias punya data dan dikemas ulang. Oke, kali ini kita akan latihan lagi dan Anda akan dipasangkan dan masuk ke breakout room. Di dalam board lakukan salah satu dari percakapan tadi. Tentukan siapa yang jadi coach, siapa yang jadi coach, siapa yang observer. Jadi latihannya bertiga. Ya. Coach melanjutkan setelah itu sesuai tema percakapan. Setelah 15-20 ganti orang. Coach memberikan umpan balik apa yang sudah baik, apa yang dibuat lebih baik dan bertukar peran. Nah, Anda bisa latihan melakukan percakapan untuk kalibrasi. Ya. Kalibrasi Tapi buat saya mohon maaf ya Bapak Ibu, mohon maaf ya. Latihan untuk kalibrasi bagus. Tapi saat ini Anda boleh melakukan kalibrasi kalau Anda merasa Anda udah siap. Kalau belum latihan coaching aja. Nah, kalau coaching udah bagus nanti kalibrasi perencanaan itu bakal beres. Nah, latihan kita cukup bicara untuk perencanaan dan kalibrasi ya. Di luar itu nggak usah. Ya, latihan bertiga. Ya, bisa nanti berdua diatur waktunya keliling-keliling. Yang bagus sih durasinya 10 detik. Ada yang menjadi coach, ada yang menjadi coachi, lalu ada yang jadi Oke, ya. Nah, kita akan latihan. Ini ingatkan peserta. Oh, ini nggak usah. Anda kalau mau rekam boleh, kalau nggak sempat rekam juga nggak apa-apa. Yang penting ada kesan yang rekam 5 menit cukup. Ya, yang penting ada syarat aja udah ngerekam. Karena yang dinilai nanti bukan rekaman ini. Yang dinilai rekaman latihan yang lain. Jadi Anda akan sebut berdua-berdua coaching, ya. Dan saya mau nilai kemampuan Anda mengcoaching berdua aja. Kalau nanti udah jago, baru. Nah, buat saya saat ini lebih baik Anda latihan coaching dulu. Ya, Pak Agus Prihanto. Pak Agus, boleh kelihatan fotonya bentar? Saya mau print screen. Ya, dia pakai gituan. Ya, suruh ada teman sebelah nggak, Bu Pak, biar nggak kelihatan naik bawa motor. Ya udahlah kalau lagi nyetir, kalau nggak nyetir aja deh Pak. Udah nggak apa-apa deh. Tangannya suruh. Tangannya tutupin itu Pak. Tangannya tutupin video tutupin kamera HP-nya. Terus pegang HP sampai nutup, pegang HP sampai nutup, pegang HP sampai nutup. Terus. Nah, sip. Oh, lihat dulu. Ya Allah, demi Pak Agus saya harus bikin video foto yang nutup semuanya. Nah, udah. Nggak ketahuan dia lagi naik mobil. Udah cukup, Pak. Aduh. Ya udah, yang penting saya ada laporan. Ya. Habis ini jadi Anda latihan, nanti latihan sampai capek. Begitu udah capek, kalau bisa besok Anda lakukan nanti latihan sama siapa aja, boleh sama teman, boleh sama yang di sini, boleh yang di luar di sini. Nanti direkam. Yang direkam adalah ketika Anda jadi coach. Itu buat saya nilai Anda besok. Paham? Paham. Ya, bisa juga ngelakukan rekamannya hari Senin. Tapi kalau hari Senin Anda udah ada pelatihan yang lain, udah capek hari kerja, mendingan ngerjainnya hari Minggu aja. Jelas? Minggu malam. Berdua aja. Pakai Google Meet atau apa yang penting rekam. Yang kedua, rekaman hari ini udah saya masukin ke YouTube. Jadi kalau nanti Anda pengen nonton yang tadi pagi, itu di YouTube udah ada. Pertanyaannya mau saya kasih tahu linknya nggak ya? Asik Pak. Buat referensi Pak. Ya Buat udah, refleksi. referensi tahun depan aja. Referensinya kasih tahun depan aja. Tahun depan Pak, jauh banget. Iya kan referensi. Tunggu buka dulu. Ya udah, ya jadi Anda latihan bertiga-tiga ya. Yuk, saya bikin sekarang. Hilang loh, gimana loh besok? Ya. Pak, kalau untuk praktek coachingnya, kan Bapak nyuruh sebelum hari Senin nih, sudah ditentukan belum Pak pasangan-pasangan? Kayak bisa ngomong ya di room ya. Bebas sama siapa aja.
Barudaknya. Jadi kalau latihan coachingnya buat direkam itu bebas sama siapa aja. Ya, jadi bahkan Boleh, peserta usul. Kalau yang materi aja gimana Pak? Usul Bo. Jadi kita nggak usah rubah kelompok lain Boleh, gitu. Pak Oyok, Yang boleh. tadi, Mantap itu, Ya. Pak Oyok. Yang tadi aja gitu ya. yang Ya. tadi. boleh. Nggak bisa Berarti- tapi harus bertiga-bertiga. Berarti kelompok saya bertiga dengan Bu Resti dengan Pak Saripul, Pak. Sudah Oke, bertiga. gini. Udah, sekarang kompakan aja deh. Anda mau bertiga sama siapa terserah. Ya. Oke, tapi satu kelompok bertiga. Kalau enggak ada juga yang berempat. Karena 11 orang kan. Iya Pak. Bapak aja yang nentukin, Pak. Bingung kita. Yang jelas yang masalahnya Pak Agus Prihanto karena sambil nyetir, ya dia ya pasti nggak berfungsi itu. Pak Agus sama saya itu, Pak, tadi. Bebas sama siapa aja dia mah jadi ini jadi apa? Ya gitu dah. Oke, Berarti Pak jadi Endi ada cari satu pasangan kelompok. yang lain, Pak Endi. Jadi pada jauh-jauh Pak. Jadi kita biar enak sama Bapak aja Pak. Enak aja. Tentukan aja Pak. Kan itu tujuannya nanti Pak yang susah itu cuma jadi pengamat, Pak. Nanti pengamatnya 2 orang. Cukup 3 room aja. Kan bertiga-bertiga. Ya. Nih, Ya. saya liatin di chat. Oh. Kebaca nggak? Saya ulang lagi. Ya. Ya, di screenshot atau kirim ke grup apa? Sip, mantap, Pak. Grup itu. Ya. Pandi sama saya ya. Iya, Pak. WA On the way, Pak. Pak. On the way. Ya, nah Pak Agus Prihanto kenapa di grup yang berempat? Ya emang ada 2 grup yang berempat mungkin. Ya, itu alasan cuma satu, dia cuma jadi pengamat aja udah. Nggak bisa dia sambil nyetir pas latihan coaching, udah nggak mungkin. Ya. Udah. Cukup? B1. Ya, udah latihan sekarang. Nanti ganti-gantian ya. Sampai bosen. Oke. Kalau sempat Siap. nanti latihan coaching yang di luar coaching seperti latihan yang apa? Kalibrasi atau latihan perencanaan boleh. Itu percakapan bukan coaching. Tapi saya pengen Anda latihannya coaching aja. Ya. Coaching untuk perencanaan boleh. Tapi pendekatannya coaching aja biar coachingnya kuat dulu. Kalau percakapan udah gampang karena coachingnya jago, turuninnya gampang. Oke? Untuk Ya. yang dikumpulkan, untuk yang ini hanya 2 orang Pak ya, nggak 4 aja atau yang 2 orang. Kalau ngumpulin Yang 2 orang aja. Dan kliennya boleh istri Anda. Saya bisa sama suami berarti Pak. Boleh. Kliennya bisa siapa aja karena yang saya nilai kemampuan Anda mengcoaching. Dan kemampuan Anda mengcoaching juga cuma pakai kepean kok. Cuma ya sebenarnya besok lebih baik ya. Saya mau ngajarin Anda besok itu kita harus baca emosinya. Ya, jadi cara nilainya tuh besok diajarin. Jadi Anda latihan aja lah. Nanti kalau menurut Anda itu bagus, Anda bisa pakai. Tapi kalau menurut Anda kurang bagus, Anda lakukan lagi sekali lagi. Jadi yang buat penilaian Anda cari yang paling bagus dari yang Anda pernah ada. Jadi Anda rekam, oh jelek nih, delete. Rekam, oh jelek nih, delete. Anda taruh Bapak, aja ke YouTube. Pak, Ya. punten. Kalau untuk praktek coachingnya boleh dengan partnernya bukan teman CPP di sini, misalnya. Itu harus pakai Zoom, Jimit, atau bisa langsung. Misalnya kalau menggunakan rekan kita di sekolah gitu, kan bisa perekaman langsung kita coaching bukan di dunia maya tapi di tatap muka. Masalahnya cuma satu, kalau rekaman langsung kadang-kadang suaranya nggak jelas. Yang kedua mukanya nggak kelihatan karena dari samping. Oh, Itu iya. jawabannya. Kalau langsung boleh, saya seneng asal suaranya jelas, Oh, gitu, Pak. nggak keganggu gitu ya. Yang kedua pesertanya siapa aja bebas. Yang penting yang bersangkutan yang saya nilai kemampuan coachingnya. Iya. Ya, yang ketiga kalau mau aman upload aja ke YouTube. Ntar link YouTube-nya kasih saya. Iya. Ya, sehingga apa? Begitu kirim ke YouTube Anda delete udah nggak masalah. Kan di YouTube ada. Ntar jangan ada lagi cerita bilang habis saya penuh Bapak Ibu. Jelas? Siap, Pak.
Ya, jadi sekarang Anda bagus kalau bisa latihan kalibrasi, bagus kalau bisa latihan perencanaan, tapi itu percakapan. Yang buat saya yang paling penting latihan coachingnya dikuatin lagi. Ya. Harus Oke. direkam Pak ya ini ya. Rekam aja cuma basa-basi. Rekam 3 menit, 5 menit pasti stop. Untuk Ntar uploadan taruh di grup LMS, udah Pak. rekam. Yang penting Anda udah ngelakuin latihan. Ntar ketahuannya di latihan akhir, ketahuan bahwa Anda nggak ngelakuin. Kalau ini buat syarat aja. Sudah? Sudah, Pak. Oke, jadi saya minta sekarang ya yang Anda lakukan adalah latihan bertiga atau berempat, satu yang coach, satu coach, satu pengamat. Nanti yang pengamat ngasih masukan. Oke, yang kedua ya selesai satu orang gantian, selesai satu orang gantian. Kalau Anda latihannya tidak coaching tapi percakapan juga boleh. Maka kalau percakapan cuma boleh 2, perencanaan atau Dan yang kedua tujuan. kalibrasi. Oh, perjalanan Kalibrasi itu berarti yang udah dilakukan, di review. Kalau coaching kan pemecahan masalah biasanya. Jadi Anda boleh 3 itu, ya terserah. Nah kalau percakapan bisa jadi lebih cepat. Memang latihan percakapan lebih baik buat saya. Tapi ya kalau ternyata jadinya bukan percakapan pun nggak masalah. Terus Anda boleh latihan sampai dapat yang bagus hari besok. Kalau nggak mau besok, paling nggak Senin atau Selasa malam saya udah dikasih hasil Anda yang benar. Ya, ini enaknya karena besoknya itu hari Senin aja. Dan besok Minggu ada libur. Saya wajib menilai Anda submission yang hari Senin. Anda mau ngerekamnya kapan terserah. Tapi saya jujur sama Anda, saya nilainya nggak Senin, saya nilainya Selasa atau Rabu. Jadi ada telat juga cincai. Masalahnya dari panitia itu menerapkan ada jadwal tenggat waktu. Lewat dari jam segini nggak bisa upload. Kalau itu terjadi nanti ada nyesel, Pak. Saya udah hari Selasa, tapi kok nggak bisa ngirim ya? Nah, udah susah saya. Saya udah janjiin Anda boleh Selasa, karena saya nilainya Rabu, tetap aja nggak boleh. Cukup? Sebentar Pak, itu yang Senin itu yang 2 orang Pak ya? 2 orang. Yang sekarang Senin 4 yang 2 orang. Dan harus direkam Pak. Ya, nggak direkam juga nggak apa-apa Pak, tapi yang diupload rekamannya. Bapak nggak mau ngerekam nggak apa-apa Pak, yang penting saya dapat rekamannya. Tapi Bapak nggak ngerekam bebas. Durasinya Pak maksimal berapa Pak? Bebas. Bebas. Kalau bisa taruh di YouTube ya. Siap Pak. Ya, jangan di drive, ntar di drive hilang. YouTube aja. Ya, ada lagi? Cukup Pak. Oke, kalau gitu selamat latihan ya. Nanti saya tonton aja sambil jalan. Oke? Oke. Iya Pak. Nggak usah saya contohin lagi, tadi saya udah nyontohin, betul? Betul. Betul. Jadi nggak usah saya contohin lagi. Saya yakin Anda udah bisa. Oke. Terima kasih kalau kayak gitu. Yuk, ada yang bantuin saya karena HP saya lagi error. Itu ditaruh aja tuh. Oh, saya bisa kok HP saya kan ikut juga Zoom-nya ya. Itu kan yang di chat ada pembagian kelompoknya. Nah, itu masukin aja ke grup di WA. Sudah Pak. Struktur. CPP. Ibun. Udah ya? Good. Topiknya bisa pakai yang persiapan kayak tadi pagi, bisa yang lain bebas. Yang penting latihan. Makasih Pak Endi sudah taruh di grup. Mangga. Silakan latihan. Ya, terima Nanti kasih. kalau udah Anda boleh leave ya. Sebagai penutup, nih. Sebagai penutup, saya mau sampaikan lagi ya tugas saya sebagai penutup. Tuing. Nah, jadi hari ini latihan peta percakapan, latihan percakapan sampai dengan jam 16.15. Ya, sekarang itu kan udah 15.23, jadi Anda harusnya latihannya ini harusnya Anda istirahat sekarang. Tapi kalau nggak istirahat juga nggak apa-apa. Tapi sekarang ada asinkron,
bentuk. Oh, ini tadi yang H10 ya. Ini hari ini ada latihan percakapan sampai bosen. Begitu selesai latihan percakapan, nanti Anda boleh selesai. Besok kita ketemu lagi jam 7 sampai jam 9. Senin, Pak ya. Di Senin, Pak. Ya Senin, ampun. Ya kalau saya belum bangun, tolong atau saya telat, kanterin anak sekolah dulu tuh hari Senin. Ditelepon aja nggak apa-apa, saya siap dimarahin. Ya jam 7 sampai 8, lalu jam 8 sampai 9, dan setelah itu jam 9 kita udah bubar. Saya udah kerja di kantor. Ya besok ke kantor saya telat 2 jam nih gara-gara ngurusin Anda. Boleh sedikit izin. Dah, cukup. Jadi sampai jam 16.15 atau setengah 5 lah ya. Kalau mau sholat asar dulu, monggo silakan sholat asar dulu. Ya, siapa? Cukup jelas? Bapak boleh tanya? Boleh. Sebentar. Tadi yang kita latihan ini kan direkam sedikit begitu ya? Iya. Ya. Sebentar ya. Dek. Yang direkamnya itu pas maksudnya hanya satu kali dari kita yang berempat latihan atau setiap dari kita ketika jadi coach sedikit gitu? Satu rekaman untuk 4 orang. Oh begitu. Oke, sip Pak. Dan itu juga 3 menit aja atau 2 menit aja untuk menggugurkan kewajiban. Oh, nggak usah full semuanya ya, Pak? Kan cuma buat syarat, Bu. Ya, Ya, siap, Pak. siap. Buat syarat Siap Pak, siap. Buat Ya, buat syarat aja udah. Menggugurkan kewajiban. Menggugurkan kewajiban LMS hijau. Iya, LMS-nya aja udah ternyata ada rekamannya. Emang luar biasa Bapak ini. Ada lagi? Tunggu Pak. Sudah, Pak. Cukup? Sudah jelas, Pak. 7 kali 7 49. Setuju nggak setuju, penting saya udah penampilan. Sampai ketemu besok. Ya. Pak. Ketemu. Foto dulu nggak, Pak? Udah dari tadi kan foto yang tangannya begini, tadi ada 1 orang. Berarti Kan ini ada sekarang foto kayak masuk gitu. ke breakout ya, Pak? Ya, breakout. Nanti kalau udah selesai 4:30 bubar. Siap, Pak. Siap. Link breakoutnya mana Bu? Istri kita B1, Pak. Maaf ini. Istri. Oh, breakoutnya hilang lagi, Pak. Dalam percakapan ini Nggak kurang ada. begitu ya. Oh, ada. Ya Hilang mudah-mudahan lagi, dengan Pak. Ini kenapa tadi di sini? mendapatkan ya. Ya. Mama aja belum foto lagi. Ya belum Ayo. kan kamu. Dari baru di B5, ayo. Enggak Mas ya? Ayo pindah. Bapak boleh share breakoutnya Pak? Iya. Ada di HP, ada di chat. Oh di chat di itu di WA ya Pak? Belum ada, di WA ada. Tinggal lihat aja di chat dulu, sekarang ada tuh, lihat aja. Saya kan baru masuk Pak, jadi yang awal nggak ada tadi. Barusan dikirim Ibu, saya kirim lagi ke chat. Oke. Ini lihat Ya. chat Zoom, lihat Bu. Barusan dikirim. Coba Pak. Di WA juga ada. Ibu siapa sih? Bentar dulu, saya lihat. Biasa Ibu siapa kalau namanya? aji ge Oke, ternyambung Pak. kita naon cenah. Ibu Istiani. Istiani Pak. Ada Pak Tatang. Ada. Tatang masuk Ibu ke Istiani ini ya, di break B1. room Break B3. room B ya? B ya? B1 B3. Ibu Istiani. Bagus. B Berpisah berapa bagus. kita? B3 Bu. Pak, B3 Oke, Pak Tatang. siap. B3 ya? Ya, break room B3. Iya. Saya siap. ngejemput nih Pak Tatang nih. Loh, yang tadi nyetir Pak Agus Prianto, bukan? Suaranya di mute. Oh ya maaf Pak. Yang Baru nyetir sampai tadi siapa? Pak. Hah?
Izin Pak. Tadi nyetir Bapak bukan? Iya betul Pak. Ini udah sampai rumah Pak. Oh, ya udahlah. Kalau gitu Ya. harusnya tadi foto lagi, tapi udah nggak apa-apa lah. Besok juga bisa foto. Baik Pak. Ya. Dari mana tadi, Pak? Iya Pak. Dari mana tadi? Tadi habis nengok anak dulu di pondok Pak. Oh, oke. Saya kirim ke B5 ya. Siap, siap Pak. Baik.